Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Mazmur 73 ayat 12-14 berbunyi, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta, benda, dan senang selama-lamanya. Ayat 12 ini itu menggambarkan adalah seorang fasik, seorang yang di luar Tuhan, yang pekerjaannya mengumpulkan harta, dan dia tambah banyak harta, dan hidupnya senang dan penuh foya-foya. Sebetulnya di waktu Menara Babel, orang-orang sedang ingin memberontak Tuhan, membangun kota, maka Tuhan porak-porandakan, Tuhan mengatakan satu ayat yang luar biasa. Mulai sekarang apapun yang engkau lakukan, tidak terlaksana. Artinya apa? Semua orang di seluruh dunia, baik maupun agamanya apa, baik pengikut Kristus maupun bukan, apapun yang dia lakukan, pasti terlaksana. Dan orang ini orang fasik. Dan dia mengumpulkan harta dan kerja keras dan senang-senang selama-lamanya, berfoya-foya, dan dia mengalami masa itu. Wah, ini memang idola sekali. Inilah puncak dari kepuasan dunia. Siapa orang yang tidak mau? Yang punya segala-galanya tentu mau. Ayat 12, Mazmur 73 ayat 12. Tapi ayat 13 dan 14 lawannya. Bicara tentang orang lain, bukan orang fasik, tapi orang percaya. Sekarang Allah mengatakan begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Jadi orang percaya ini digambarkan, sia-sia loh kamu selama ini mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganmu tanda tak bersalah. Jadi kamu hatimu terus pertahankan bersih dan kamu selalu membasuh tanganmu, itu tanda engkau tidak bersalah. Dikatakan sia-sia kau melakukan itu. Ini orang percaya. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi ada ayat 13 dan 14 ini menceritakan orang percaya yang mempertahankan hidup hatinya dengan bersih, lalu dia melakukan pembasuhan tangan sebagai tanda seolah-olah dia tidak berdosa, maka hidupnya selalu kena tulah dan mengalami hukuman setiap hari. Ada dua hal yang berlawanan. Orang fasik dikatakan orang yang hidupnya titik puncak hidupnya berhasil, titik puncak kehidupan dunia dia nikmati. Tapi orang percaya dia pertahankan hatinya yang bersih dan dia selalu mencoba membuat dirinya tidak berdosa, tidak bersalah. Dan tapi dia kena hukum sepanjang hari. Apa sebetulnya saudara yang membedakan ini? Sehingga ada pertanyaan. Engkau berhati bersih, tapi kenapa engkau kena tulah dan engkau mendapat hukuman sepanjang hari? Bukankah yang mendapat hukuman mestinya orang dunia? Tapi ke orang dunia kok penuh foya-foya dan kesenangan yang luar biasa. Tapi orang percaya kok mendapat itu. Saudara, ayat ini ayat yang menarik sekali. Dikatakan bahwa apa sebetulnya yang terjadi di dalam hal ini? Maka kalau kita lihat Yesaya 57 ayat 1 sampai ayat 2 ya. Orang benar binasa. Orang benar binasa. Tapi hati yang menjaga bersih tadi dikatakan sia-sia. Sekarang orang benar binasa. Dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya. Dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada yang mengindahkan. Kenapa seperti ini? Kenapa orang-orang benar kok mendapat gambaran yang
orang yang menjaga hati yang bersih, orang benar, orang saleh, kok terancam pada sesuatu yang hidup yang sia-sia. Saudara, ayat yang berikutnya dikatakan, ini kunci dari semuanya. Sungguh, karena merajalelahnya kejahatan, tercabut nyawa seorang benar, dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat pemberhentian di atas tempat tidurnya di atas 1 jam. Adalah mereka itu yang mengaku menjaga hatinya bersih, yang mengaku orang benar, yang mengaku orang saleh, hidupnya penuh dengan kejahatan. Saudara, dalam bahasa Ibrani dikatakan syadek. Kejahatan ini menekankan kepada keadilan. Orang benar itu yang mengaku orang benar, yang mengaku orang menjaga hati yang bersih, yang mengaku orang saleh itu hidupnya tidak adil. Dan segala keputusan hidupnya selalu karena kepentingan dirinya sendiri. Jadi muncul, ternyata orang benar, saudara, kalau dia tidak adil hidupnya dan menumpuk syadek kejahatan demi kejahatan, tentu Allah akan menghancurkannya. Sebetulnya kalau kita melihat cerita ini, ada 3 kunci hidup orang yang berkemenangan dalam Kristus. Ada 3 kunci yang harus kita hafal, dan ada 3 kunci yang harus kita ingat untuk semuanya ini. Dikatakan 1 kunci bahwa meskipun seorang berarti bersih, benar, saleh, tetapi bila hidupnya tidak adil, maka dia akan sia-sia. Jadi sebetulnya menjaga hati yang bersih, kebenaran, saleh, dan hidupnya, maka dikatakan di sini, maka hidupnya adil, itulah kunci daripada kehidupan. Jadi bukan 3 lagi kunci, maka ada 4. 1, hidup menjaga hati yang bersih, sungguh-sungguh menjaga hati yang bersih. Jadi bukan berpura-pura menjaga hati yang bersih, padahal dia hidup tidak adil. Maka harus menjaga hati yang bersih, hidup dengan keadilan. Kedua adalah dia menjadi orang yang benar, sungguh-sungguh benar, dan hidupnya adil. Dan yang ketiga, bahwa orang itu saleh, sungguh-sungguh saleh, dan hidupnya menjaga keadilan. Dan yang keempat dikatakan, memang orang itu harus hidup adil. Tidak mementingkan dirinya, juga tidak menghancurkan orang lain. Namanya win-win solution. Ada 4 kunci yang perlu kita ingat. Hati yang benar, hidup adil dengan keadilan. Orang benar dengan keadilan. Orang yang hidup saleh dengan keadilan. Dan hidupnya seluruhnya penuh dengan keadilan. Saudara, kalau itu sudah dilakukan, maka ayat 2b dari Yesaya 57 2b tadi dikatakan, ia masuk ke tempat damai. Hidupnya penuh dengan damai. Dan dia akan dipisahkan oleh Tuhan dari dunia orang fasik. Dan dia ditaruh di dalam kehidupan yang damai. Dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat pemberhentian di atas tempat tidurnya. Maka marilah kita hidup. Hiduplah harus adil. Jangan memuaskan dirimu sendiri. Dan jangan menghancurkan orang. Jangan menghancurkan dirimu sendiri. Dan membiarkan orang lain kamu puaskan. Tapi win-win solution.
hidup ini win-win solution. Kamu adil terhadap dirimu sendiri, dan kamu adil terhadap orang lain. Tuhan memberkati.